Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Hubung Lubis 212. Salam persaudaraan, persahabatan untuk semua teman-teman, sahabat, saudaraku semuanya, seakidah, sekeyakinan, seiman, dan juga buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Oke, langsung saja di video singkat ini, walaupun bukan singkat sih, tergantung pembahasan ya. Di sini saya kembali mengulas seputar drama Zong, drama gagal total si Bahar, terkait isu daripada tertembaknya sang singa ya, bukan singa ambek ya, yaitu si Bahar. Begini, kan katanya Bahar ini cucu Nabi, memiliki banyak karomah ya, walaupun nggak banyak, memiliki karomah lah katanya di kelompok tersebut ya. Bahkan yang si Bahar di kebun binatang pun yang ada singa itu ada dari kelompok-kelompok mereka mengatakan itu adalah karomah menaklukkan singa ya. Walaupun si Bahar nggak turun dari mobil, udah baca macem-macem lah, baca ayat Quran ya, yang mana menurut keyakinan si Bahar mungkin itu untuk membuat singa ini takluk ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Begitu kan? Nah, wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku muslimin, dalam keadaan berserah diri. Kurang lebihnya seperti itu. Walaupun sudah seperti itu, udah ngebaca ayat ya, ayat lah. Ketika singanya mulai berdiri dan berjalan, Bahar naikin kaca mobil. Karomah dari mana itu? Tapi bagi mereka itu adalah karomah. Bahkan setahu saya, binatang buas itu tidak akan mau memangsa manusia yang di dalamnya ada darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setahu saya ya. Kalau salah tolong diluruskan, diingatkan. Mana tahu pengetahuan saya itu tidak benar ya. Cuman setahu saya begitu. Binatang buas, apapun itu hewannya, binatang buas tidak akan mau memangsa orang yang merupakan keturunan ataupun dzurriyyat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Akan tetapi seperti video yang beredar yang kita lihat, si Bahar belum juga disamperin sama singa udah menutup kaca. Harusnya bukan menutup kaca, tapi harusnya Bahar turun dari mobil samperin singanya ya. Kemudian pokoknya banyak karomah-karomah versi mereka itu. Nah, sekarang terkait kasus penembakan. Ada berapa karomah ya di situ? Dulu ketika saya bikin penjelasan bahwasanya itu adalah bohong, dusta, drama, segala macam settingan, harusnya kalau betul kena peluru, wah itu fatal segala macam. Kemudian ada orang bilang itu kan karomah beliau, gitu. Karena dulu ketika saya bongkar ilmu kebal si Bahar, ya, yang mainin mainin pedang tumpul, itu tumpul itu pedangnya. Itu orang bilang kalian tidak percaya karomah, Wahabi segala macam. Karena pedangnya udah dites ke paku. Ngetes ketajaman pedang itu bukan ke paku, bukan ke benda keras, tapi ke benda seperti ini. Ke tisu misal, sret. Itu ngetes ketajaman pedang, golok, dan sebagainya. Atau setidaknya ke kertas HVS lah ya, ke kertas HVS. Nah kemudian yang saya curigai dalam kasus ini, yang mana kecurigaan saya bahwasanya itu merupakan bagian dari karomah adalah sudah 1 bulan lebih masyarakat, rakyat Indonesia, netizen dan seterusnya belum mendapat kepastian dari pihak kepolisian terkait masalah ini.
apakah si Bahar benar tertembak, atau itu hanya akal-akalan, atau itu hanya settingan, atau itu hanya drama-dramaan dan seterusnya. Ya walaupun saya pribadi dan tentunya netizen akal sehat sudah tahu jawabannya, bahwasanya itu adalah bohongan, itu adalah settingan untuk mengalihkan isu, untuk mendapatkan perhatian, cari sensasi dan seterusnya. Walaupun kita udah tahu, akan tetapi dari pihak yang bermental budak, yang pro kepada si Bahar, tidak akan terima keyakinan kita tersebut. Tidak akan. Mereka akan mengatakan itu benaran ditembak, tanda-tanda kebangkitan PKI gaya baru, dan seterusnya. Maka dari itu, saya sangat berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini. Bukan berarti saya gantungkan harapan saya kepada selain Allah, ya, bukan. Dalam hal ini, karena merekalah yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Mulai dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Kabupaten Kemang, Polres Kabupaten Bogor, Polsek Kecamatan Kemang. Karena itu dia lapornya pertama ke Polsek Kecamatan Kemang di Kabupaten Bogor, di Provinsi Jawa Barat. Dan di atas Polda Jabar ada Mabes Polri. Maka dari itu, saya dan mewakili netizen, rakyat Indonesia yang akal sehat, yang memperhatikan kasus ini, yang memperhatikan permasalahan ini, sangat berharap kepada pihak kepolisian Republik Indonesia supaya secepatnya mengusut tuntas masalah ini. Publikasikan hasilnya, jangan nanti takutnya kalau dipublikasikan muncul lagi kegaduhan segala macam. Nggak urus. Nggak urus. Rakyat kita sudah cerdas kok. Insya Allah tidak akan mau diprovokasi untuk menimbulkan kegaduhan dan segala macam. Karena kita ini negara hukum, ya. Jangan sampai wahai bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak berpangkat mulai dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Kabupaten Bogor, Polsek Kecamatan Kemang, jangan sampai nanti kami mengira bahwasanya itu bagian dari karomah si Bahar. Isunya bisa menghilang. Kasus penembakan tersebut lenyap. Kasus penembakan hoax, dusta, bohong, settingan tersebut lenyap, hilang. Sehingga kami beranggapan itu adalah karomah. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai, karena itu bukan karomah. Bukan karomah. Jangan bikin kami ini bercocok logi, wahai bapak-bapak berpangkat. Bercoli, kami bukan rombongan orang yang mengedepankan cocok logi kami. Kami mengedepankan akal sehat. Maka dari itu, bravo Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Kabupaten Bogor, Polsek Kemang. Usut tuntas dan publikasikan secara terang benderang. Karena ini sangat-sangat amat sangat janggal, amat sangat bertentangan dengan akal sehat. Dan saya pribadi yakin, meskipun ada oknum-oknum yang melenceng di Polri, saya yakin masih banyak bapak-bapak berpangkat yang terhormat yang masih lurus, yang cinta kepada bangsa, cinta kepada NKRI, mengayomi masyarakat, dan seterusnya. Saya percaya itu. Khususnya Polda Jawa Barat. Bravo Mabes Polri, bravo Polda Jawa Barat, bravo Polres Kabupaten Bogor, bravo Polsek Kecamatan Kemang. Dan buat netizen, sekali lagi, ketika udah mulai ada pembahasan seperti ini, jangan mau membuat narasi adu domba antara masyarakat dengan Polri. Jangan mau. Jangan mau. Karena ada pihak-pihak yang menginginkan itu agar ataupun supaya masyarakat, rakyat Indonesia tidak percaya dengan kepolisian. Jangan mau. Jangan mau. Ketika ada permasalahan-permasalahan misal seperti ini, jangan langsung terpancing sehingga membuli, sehingga mencaci maki, sehingga memojokkan daripada kepolisian Republik Indonesia kita. Jangan mau, saudara. Kita dukung, kita support. Kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang kurang benar, atau ada yang lalai, ditegur. Ya,
kecuali sudah ada oknum yang berlebihan. Kan saya sudah bilang tadi, oknum itu ada, tapi tidak semua seperti itu, ya. Dan itu udah sering lah kita bahas, ya. Udah sering lah kita bahas. Udah sering. Kalau tidak ada kepolisian, kacau kita ini. Mau melapor kepada siapa? Mau mengadu kepada siapa? Mau bikin pelaporan ke kantor mana? Dan seterusnya. Maka dari itu, jangan lupakan kasus ini. Jangan. Ini bukan masalah main-main ini. Bukan. Kalau misal ada orang mengaku dia diteror, dia dihadang segala macam, itu masih mending. Kenapa? Mungkin begal, rampok, bawa pentungan, bawa celurit, bawa golok, parang, pisau, segala macam. Tapi ini ngakunya ditembak oleh senjata api. Dengan kata lain, secara tidak langsung, itu mengatakan bahwasanya negara kita ini tidak baik-baik saja. Negara kita ini tidak aman. Kok bisa ya orang berkeliaran megang senpi kayak gitu? Kok bisa bebas ya? Kok TNI Polri nggak tahu ya? Secara nggak langsung seperti itu kan? Atau yang kedua, oh TNI Polri pasti bakal tahu kalau ada senjata-senjata selundupan, senjata ilegal, rakitan segala macam, nggak akan bisa ada di negeri ini misal. Terus berarti pelakunya siapa dong? Kalau yang melakukan itu bukan pemegang senjata ilegal, senjata rakitan, terus siapa dong? Yang memegang ini di negara kita cuma dua, TNI Polri. Jadi ini bukan perkara sepele. Negara kita ini negara aman kok. Bukan negara konflik, bukan. Kecuali di negara konflik. Senjata banyak. Di mana ada medan perang, di situ ada pasar senjata. Kita bukan negara konflik. Kita bukan negara perang. Jadi isu-isu seperti ini bahaya. Kalau ini didiamkan, menjadi sebuah karomah daripada Syibahar, bagian dari karomah Bahar adalah kasus penembakan bohongnya hilang. Lenyap. Maka nanti orang akan gampang bikin isu. Untuk pengalihan isu, untuk mencari perhatian supaya viral, supaya masyhur. Cari sensasi dengan apa? Membuat laporan penembakan, ngaku ditembak, entah darah apa, entah lukanya karena apa, tapi ngakunya ditembak. Padahal sudah jelas-jelas di situ tidak ditemukan proyektil, tidak ada bercak darah. Itu. Tidak ada saksi mata. Publikasikan, usut tuntas, setuntas-tuntasnya. Dan sekali lagi, saya pribadi tetap support Polri, kepolisian, negara kesatuan Republik Indonesia, karena masih banyak masalah-masalah lain. Saya paham bahwasanya masih banyak masalah-masalah lain yang ditangani oleh bapak-bapak yang terhormat. Akan tetapi meskipun kayak begitu, tetap jangan tinggalkan kasus ini, usut dan umumkan secepatnya. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini tidak menjadi bagian dari karomah Syibahar yang mampu menghilangkan isu drama Zong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.